Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami dari Pokjar 10, Sedik Sesmimen 63, memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai Sedik 63, Pokjar 10, nama Ahmad Nur A. Kemudian ada rekan saya di sebelah kanan saya, ada, silakan. Saya Niki. Di sebelah kiri saya Rifo. Saya Pak Roni. Hai, saya Firman. Saya Uut. Kali ini kami dari Pokjar 10 akan memangkat atau membahas terkait dengan upaya Polri cegah kerawanan hoax dalam rangka penyelenggaraan pengamanan pemilu tahun 2024. Baik, kita mulai aja untuk diskusinya karena nanti kita akan banyak berinteraksi sama rekan-rekan yang berpengalaman pada masa pemilu tahun 2019 kemarin. Yang harapan kami di sini bisa saling berbagi buat audiensi yang ada di sana di rumah ataupun yang menonton langsung podcast ini. Mungkin kiranya salah satu dari tanggapan Rivo Lapur rekan kita menyikapi terkait dengan pemberitaan hoax ataupun arah-arah yang mungkin berkaitan dengan pemilu 2024 nanti ini. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rik Ahmad Nur. Pertama-tama mungkin yang perlu kita bahas adalah bagaimana Polri ini menyikapi pemilu di 2024. Dasarnya sudah jelas, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Serdik Uut bahwa dalam pemilu ini tentu saja TNI Polri berada dalam posisi yang netral. Itu juga sudah ada dasarnya. Jadi tidak berpihak pada paslon atau partai manapun, atau dalam undang-undangnya bahasanya tidak berpolitik praktis ya Bang ya. Betul. Nah, tidak berpolitik praktis. Jadi kemudian dalam pemilu 2024 ini mungkin yang perlu kita bahas adalah pelayanan apa saja sih yang diberikan oleh Polri dalam pengamanan di pemilu tahun 2024, dan kemudian berapa jumlah personil yang dikerahkan oleh Mabes Polri. Kemudian tantangannya, maksudnya dalam hal ini bisa yang biasa sering berlaku di tahun-tahun sebelumnya itu seperti hoax, kemudian ada black campaign, ada negatif campaign, kemudian money politik. Itu yang ada tindak pidana yang paling sering terjadi jelang pemilu ataupun pada saat pencoblosan nanti. Mungkin itu yang bisa kita lempar di floor, atau ada hal-hal lain yang perlu kita bahas dalam podcast ini. Mohon izin, silakan ditanggapi Bang Faroni ataupun mungkin dari Serdik, Firman, dan Kak Uut, silakan. Nah, silakan Kak Uut dulu. Ya, mungkin dengan tadi nyambung ya. tadi. Itu adanya untuk mengenai netralitas Polri, khususnya sama polisi untuk tidak berpolitik secara praktis. Itu ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu di pasal 28 ayat 1. Kemudian nanti kalau yang terkait juga bisa lebih spesifik ada di undang-undang seperti nanti di ITE ya, Undang-Undang Teknologi Informasi Elektronik, ada nanti dijelaskan, kita sharing aja bareng nanti ya. Mungkin dari sana kita belajar dari mulai dulu. Tadi netralitas sudah pasti. Kok saya yakin netralitas itu kan semuanya pasti kita lakukan, nggak boleh. Udah pasti kalau kita udah masuk, udah masih jadi anggota Polri, kita fokusnya justru kepada tahapan pelaksanaan kegiatan itu kan, sampai dengan kalau boleh saya bagi tahapan pengamanannya, tahap-tahapannya semua pemilu, kemudian penyidikannya, sama juga kegiatan-kegiatan lain yang mendukung dalam pemilu, mungkin kampanye dan sebagainya. Nah, baru kita lihat permasalahan yang ada di dalamnya. Saya tertarik Bang, mungkin yang hoax Bang, saya tertarik Bang. Mungkin karena tadi mohon izin sebelumnya tadi kan sempat diceritakan sebagaimana dari pembuka saya sampaikan bahwa nanti kita dihadapkan di tahun 2024 ini ibaratnya kayak semacam efek domino yang tidak lepas daripada kejadian tahun 2019, yang mana era di mana orang menerima informasi itu post-truth yang dilihat awal di berita di media sosial akan menjadi kepercayaan orang tersebut dan menghilangkan fakta yang ada di lapangan, sehingga nanti akan mempengaruhi orang-orang yang ada sebagai para pemilih nanti ini. Jadi sehingga nanti akan berdampak kepada mungkin chaos di lapangan, konflik di lapangan, mungkin
Ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Apakah langkah-langkah yang harus kita lakukan bersama atau Polri lakukan bersama untuk supaya pemberitaan hoax ini bisa kita antisipasi? Apa langkahnya? Mungkin silakan untuk Bang Farhoni, izin Bang. Terima kasih, Serdik Ahmad Nur. Jadi kalau untuk demokrasi itu kan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 bahwa itu adalah kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi Polri ini sangat berperan sekali bersama dengan unsur yang lain, mungkin dengan TNI di dalam menjaga pesta demokrasi. Namanya juga suatu pesta ya kan, tetap ada riuh-riuhnya lah itu. Nah, terkait salah satunya yang paling agak memang berbahaya itu adalah terkait dengan berita bohong atau hoax itu. Walaupun memang dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 itu sudah diatur, tapi kebanyakan dari di ITE ini banyak dimanfaatkan itu oleh para peserta, tapi bukan menjustis ya, bukan menjudge mereka. Namun di dalam undang-undang tersebut akan sangat berbahaya sekali. Nah, salah satu pola dari Polri itu idealnya harus kita saring terlebih dahulu baru kita share. Ya, itu pun juga harus di cross check berita tersebut. Jadi masyarakat tidak boleh langsung kita terima bahwa itu telan mentah-mentah. Nah, dari saya itu sementara ya. Cukup menarik sekali yang disampaikan Bang Farhoni, termasuk Saudara Lapu sama Serdik Uut. Mungkin ada sedikit tanggapan dari rekan kita, Niki, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan Terima terkait kasih. dengan hoax ini. Terima kasih Serdik Ahmad Nur. Kita tahu bahwa tantangan Polri di pesta demokrasi ini sangat luar biasa, pasti akan sangat kompleks. Dalam hal ini kita tahu juga bahwa kita dalam kondisi VUCA era yang selalu berubah-ubah dan selalu tidak ada kepastian. Itu yang menjadi learning point yang harus kita yang harus kita fokuskan. Kenapa? Karena yang tadi disebutkan oleh Serdik Farhoni bahwa kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Itu yang perlu kita sosialisasikan kepada keluarga ataupun rekan-rekan ataupun yang lainnya di masyarakat luas. Karena ini sangat berbahaya untuk menjelang pesta demokrasi ini sangat luar biasa efek yang atau pengaruh yang sangat dominan terkait dengan baik partai maupun pribadinya. Sedikit dari saya itu mungkin tambahannya. Terima kasih untuk Saudara Niki. Cukup jelas tadi disampaikan Niki, Saudara Niki, Serdik Niki, bahwa di VUCA era ini semua tidak pasti, semua saling berputar, berubah, dan setidaknya ini akan menjadi tantangan Polri ke depannya, khususnya di dalam menyikapi terkait isu-isu yang ada di media sosial. Sedikit mungkin ada tanggapan dari Saudara Firman terkait isu-isu yang akan berkembang di tahun 2024 nanti ini pada masa pemilihan 2024. Berbicara masalah pemilu di 2024 ini memang cukup menarik karena memang kita pernah punya pengalaman ya Bang ya. Tahun 2019 itu di mana terjadinya konflik sosial yang sangat besar, terutama karena memang dimainkannya politik identitas ya. Karena 2019 itu kita mungkin politik identitas yang baru benar-benar dimainkan secara masif keras, dan akibatnya bahkan kita sampai sekarang pun masih kerasa. Kalau di 2019 itu kita tahu betul bahwa keluarga sama keluarga saja bisa berantem cuma gara-gara beda pilihan, ada kubu-kubuan. Bahkan ada yang suami istri cerai gara-gara beda paslonnya. Ya, beda paslonnya. Sampai sekarang masih kerasa memang. Cuman ada beberapa hal mungkin Bang yang harus saya sampaikan terkait dengan hasil diskusi saya dengan beberapa staf ahli konflik sosial. Waktu itu saya pernah diskusi lah dengan para dosen konflik sosial dari Universitas Indonesia bahwa di tahun 2024 ini kemungkinan konflik identitas akan menurun. Karena Kenapa? Indonesia atau masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai dewasa Bang. Kalau 2019 itu kita baru belajar demokrasi, baru belajar terkait dengan pengalaman baru politik identitas. Di tahun 2024 ini pengalaman tahun lalu tuh, beberapa tahun lalu dijadikan pengalaman dan akhirnya membuat kita jadi lebih dewasa Bang. Jadi masyarakat Indonesia sekarang lebih dewasa dan juga terbukti hasil survei itu bahwa
black campaign yang sekarang sudah mulai dimainkan di beberapa media sosial Tidak ditanggapi. tidak ditanggapi. Oke. Jadi sudah mulai. Jadi karena masyarakat sudah mulai ini apa sih gitu. Iya, Jadi iya. kita disampaikan sama kawan-kawan kan di sharing dulu, baru di share gitu kan. Saring dulu. Jadi bukan Cerdik aja yang smart. Ya, Sekarang masyarakat sudah smart. Dan kita yakin Bang di tahun 2024 ini masyarakat Indonesia sudah lebih smart, sudah lebih dewasa, dan juga untuk tingkat kerawanan pun bisa direduce sedemikian rupa. Mudah-mudahan juga Itu tidak. mudah pekerjaan kita lah ya. Ya betul. Mungkin kira demikian. Oke, terima kasih untuk Seri Firman. Tadi sudah dijelaskan sama Seri Firman terkait dengan depan tahun 2024 ini, pemilu 2024 ini kita akan melihat situasi perkembangan yang mungkin agak menurun intensitasnya dalam media sosial ataupun pemberitaan hoax di dalamnya. Namun itu tetap kita harus mengantisipasi hal tersebut. Harus itu Bang yang mohon izin. Baik, sebelum saya mengakhiri podcast yang hari ini, ada beberapa himbauan yang mungkin teruntuk buat kita juga di sini. Ya, penting untuk termasuk masyarakat. rekan-rekan yang ada di Cerdik 63, termasuk juga masyarakat yang sempat menonton podcast kami ini. Himbauannya berkaitan dengan menghadapi pemilu tahun 2024. Yang pertama, hati-hati dengan berita palsu, kampanye negatif, atau kampanye hitam. Kedua, tidak menjadi pelaku ataupun korban dari berita palsu. Ketiga, tidak menciptakan kegaduhan yang dapat memecah belah NKRI. Keempat, bersama-sama melawan politik uang dan politik sara. Kelima, wujudkan pemilu yang aman, damai, dan sejuk. Keenam, bersama-sama kita awasi pemilu. Ketujuh, pilihan boleh berbeda dan kita tetap bersaudara. Cakep. Terakhir, jangan Masih ada? golput. Golput bukan solusi. Wah, luar biasa. Baik, kami dari Pokjar 10, Sistimen 63 undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership, salam presisi. Salam presisi. Salam Pokjar 10. Pokjar 10.